mengenal golongan ahli ibadah yang bangkrut dan pailit di hari kiamat. Hal ini sangat penting untuk kita jelaskan dan kita pahami dengan baik dan benar. Karena di hari kiamat tidak semua ahli ibadah selamat dari murka Allah dan kobaran api neraka. Tidak semua orang-orang yang rajin beribadah di dunia, semangat beribadah dengan sholat, ibadah dengan puasa, doa, zikir, puasa, haji, umroh, talabul ilmi, dakwah, sedekah, bahkan jihad, mereka menjadi penghuni surga di akhirat. Ada di antara mereka yang akan dimurkai oleh Allah dan dicampakkan ke dalam kobaran api neraka, Jahannam. Apa buktinya dan dalilnya? Bahwa tidak semua ahli ibadah di dunia, mereka di akhirat akan selamat dan masuk surga. Di antara dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 102 sampai 104. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Yang artinya, katakan hai Muhammad, maukah kami kabarkan, maukah kami beritahukan tentang orang-orang yang merugi? Al-akhsarin, orang-orang yang paling merugi, paling bangkrut dalam hal amal ibadahnya, amal perbuatannya. Al-akhsarin a'mala, orang-orang yang bangkrut ibadahnya. Siapa mereka? Allah sebutkan sifatnya, kriterianya dalam ayat selanjutnya, ayat 103. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang amal usaha mereka, amal perbuatan mereka di dunia dhalla, tersesat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang amal usaha mereka, amal ibadah mereka keliru, tersesat di dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka menyangka dan mengira mereka sedang berbuat kebaikan. Ketika mereka beribadah, ketika mereka mengerjakan amal soleh, mereka mengira bahwa itu adalah ketaatan kepada Allah. Tapi Allah menganggap dan menghukum mereka sebagai orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang keliru dalam beribadah. Sehingga kata Allah, mereka adalah orang-orang yang al-akhsarina a'mala, orang-orang yang paling merugi dan bangkrut amal ibadahnya. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa pada hari kiamat tidak semua ahli ibadah di dunia nanti di akhirat kelak selamat dari api neraka. Yaitu firman Allah dalam surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah ayat yang kedua sampai keempat. Apa kata Allah? Insya Allah antum semua yang hadir sudah hafal. Karena sering dibaca oleh imam dan khatib. Yaitu firman Allah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Pada hari itu, kata para ulama, wujuhu yauma idzin. Yauma idzin pada hari itu maksudnya pada hari kiamat. Di hari kiamat pada hari itu terdapat wajah-wajah yang nampak khusyuk, tertunduk di hadapan Allah. Khasyiyah, tertunduk di hadapan Allah pada hari kiamat. Sebagaimana orang-orang yang sholat dengan khusyuk tertunduk kepalanya. Wujuhu yauma idzin khasyiyah. Pada hari kiamat terdapat wajah-wajah manusia yang tertunduk di hadapan Allah.
amilatun nasibah. Mereka telah banyak beribadah. Mereka telah banyak beramal di mana? Di dunia, bukan di akhirat. Karena di akhirat bukan tempat beramal. Negeri akhirat bukan tempat beribadah, tapi itu tempat yaumul jaza wa yaumul hisab. Hari penghitungan amal dan pembalasan amal. Maka yang disebut dengan mereka banyak beramal di mana? Di dunia. Nasibah, amilatun nasibah, dan letih. Mereka merasa capek saking banyaknya amal ibadah yang mereka kerjakan. Tetapi bagaimana nasibnya? Kemana tempat kembalinya? Di akhirat kelak. Kata Allah, tasla naran hamiyah. Wajah-wajah yang nampak khusyuk, tertunduk di hadapan Allah, telah banyak beribadah di dunia dan badan mereka letih, ternyata masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ayat-ayat yang telah kita bacakan ini menunjukkan betapa banyak golongan ahli ibadah yang tidak selamat. Betapa banyak golongan ahli ibadah yang bangkrut dan pailit pahalanya. Bahkan tidak ada yang diterima oleh Allah. Sehingga tempat kembali mereka adalah neraka.